Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Pedi Channel. Oke, Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya, bencana ini memang tak bisa dihindarkan, ya kan. Negeri kita Nusantara kan banyak gunung-gunung. Banyak gunung berarti itu insya Allah fondasi semakin kuat, ya toh. Juga jika terjadi gempa itu enggak seberapa parah, karena apa, banyak tiang-tiang penyangga bumi, yaitu gunung-gunung itu yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, tapi namanya juga gempa, masih saja juga terasa, ya kan, masih juga merasakan apa terasa seperti itu, ya kan. Dan ini kok kenapa kok bencana-bencana ini yang tidak kita dengar kadang, ya, tidak kita terekspos, atau kadang kita tidak melihat secara langsung atau mendengar. Itu semuanya bencana-bencana itu adalah tanda pertanda semakin lama banyak bencana tuh, semakin dekatlah kemunculan beliau Satrio Piningit ini. Dan jika ada suatu bencana yang amat besar, ya toh, yang terjadi di Nusantara, apa itu, yaitu bencana, nggak tahu, bisa juga tsunami ataupun gempa bumi ataupun gunung meletus, tiga ini, ya toh, ini akan menjadi suatu pemberitaan atau bencana terbesar, bahkan mungkin menyamai tsunami di Aceh. Satu lagi, Lur, seperti itu, entah itu gunung meletus, ya, gempa bumi atau banjir sih nggak mungkin, ya kan, sudah selesai, sudah hampir berkurang debit hujan, ya kan. Ini nanti akan, saya nggak tahu, tapi terasa diperlihatkan oleh tsunami ataupun sama kok, tapi lebih dominan saya diperlihatkan sebuah ombak yang sangat besar seperti itu. Nah, ini, Lur, ini akan menjadi bencana yang terbesar mungkin juga dalam sejarah, Allahu a'lam. Nah, ini terakhir insya Allah, seperti itu, Lur. Ini bencana ini menjadi terakhir insya Allah, ya. Ini menjadi terakhir pertanda munculnya Satrio Piningit, karena ini nanti bencana ini akan banyak merasakan semua orang, bahkan bisa juga dibilang panik atau bagaimana, kocar kacir, panik, dan mau mengadu kemana, seperti itu. Itu salah satu pertanda, Lur. Salah satu pertandanya bencana alam. Tinggal satu lagi bencana alam yang paling besar. Nah, itu menjadi pengikut atau mengikuti atau pertanda Satrio Piningit muncul, atau yang sebut kita ini nanti adalah Imam Mahdi, seperti itu, ya kan. Nah, ini satu lagi, ya toh, pertanda kan, kalau Imam Mahdi muncul, itu berarti Dajjal juga akan muncul, segera muncul, seperti itu. Bahkan tanda-tanda itu sudah di Mekah sana ada yang memvideokan Dajjal seperti itu, berambut pirang, rada kurus, tapi bukan itu. Tapi mereka mengira Dajjal, gitu loh. Tapi itu kalau ke Mekah kan nggak bisa masuk, ya kan, nggak bisa masuk Dajjal itu. Ini aneh orang-orang itu. Walaupun seperti itu, atau pemberitaan seperti itu, pemberitaan Dajjal muncul, itu juga menjadi sebuah petunjuk juga, ya kan. Bahkan sebuah petunjuk kalau Satrio Piningit ini, kalau Dajjal ini, Dajjal ini akan muncul, seperti itu. Bisa kan, bencana-bencana alam itu kan
pertanda dari Satro Piningit atau Imam Mahdi. Beda lagi lur dengan Dajjal, ya kan? Dalam di sebuah diriwayatkan munculnya, sebelum muncul Dajjal itu akan mengalami suatu kekeringan yang sangat panjang, 3 tahun. Hujan itu, debit hujan itu tahun pertama dikurangi oleh Allah 50%, tahun kedua 75%, dan tahun ketiga nggak ada hujan sama sekali. Itu yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Dan satu lagi lur, kemunculan, tanda-tanda kemunculan itu adalah banyak binatang-binatang aneh bermunculan. Binatang-binatang aneh atau hewan-hewan aneh itu banyak bermunculan. Hewan atau binatang yang belum pernah kita lihat, belum kita saksikan, ya toh, ataupun kita dengar, itu akan muncul, akan bermunculan. Hewan-hewan atau binatang-binatang aneh-aneh itu akan bermunculan. Entah itu kecil, bisa juga kecil, besar juga bisa juga besar bentuknya. Kan bentuk pokok ini aneh-aneh lur. Bentuknya ini aneh-aneh. Belum kita belum pernah kita lihat. Sebelumnya belum pernah lihat atau belum pernah muncul di media sosial, entah di berita atau televisi atau YouTube dan lain sebagainya. Itu nggak ada. Itu masih belum muncul. Nah, ini sekarang kita fenomena ini sudah terjadi, binatang-binatang atau hewan yang aneh-aneh itu bermunculan seperti itu. Itu insya Allah menjadi sebuah pertanda dari akan keluarnya Dajjal, seperti itu loh. Ini kalau Imam Mahdi atau Satro Piningit kita bisa menjadi pertanda beliau itu adalah sebuah bencana-bencana. Nah, kalau Dajjal ini adalah hewan atau binatang-binatang yang aneh-aneh itu bermunculan seperti itu. Nah, 2 pertanda ini yang mungkin nggak ada atau nggak berkaitan dengan alam, tapi dari yang satu lagi dengan binatang atau hewan. Kalau itu pertanda. Kalau sifat-sifat Dajjal atau yang terjadi di Nusantara itu sudah lama lur. Sudah lama fitnah-fitnah itu sudah lama terjadi. Fitnah juga pemberitaan bohong, hoax itu. Maka ini kan sama juga dengan fitnah, hoax itu, ya toh. Tidak tahu kebenarannya, benar atau salah. Nah, itu juga salah satu pertanda munculnya atau akan keluarnya Dajjal. Karena sifat dari Dajjal itu adalah menipu, memfitnah itu. Memfitnah, fitnah akhir zaman, fitnah terbesar dalam sejarah manusia seperti itu. Ngakali, membohongi seperti itu. Kan tahu kan nanti kalau munculnya Dajjal, ya toh, itu tangan kanan memegang sebuah, bukan memegang sih, diperlihatkan sebuah neraka, di tangan kiri diperlihatkan sebuah surga. Nah, itu kan kebalikannya itu nanti. Mungkin ciri-ciri Dajjal yang saya rasakan itu bukan tinggi besar, bukan tinggi 10 meter, kekor besar kayak raksasa, bukan seperti itu. Itu sama dengan kita, makhluk Allah ini juga makhluk Allah, ya kan, Dajjal ini kan juga manusia. Dajjal itu ciri-cirinya rambutnya agak keriting, agak keriting, nggak lebat, jarang-jarang gitu loh, bahkan mendekati botak atau apa. Rambutnya itu seperti keriting, wajahnya itu membulat, agak bulat, hidungnya besar seperti jambu air, hidungnya itu loh. Kalau alisnya tebal, melengkung lur, melengkung itu hampir menyerupai U, dan mata kanannya rusak. Nanti saya lanjutkan.